Oke, Tribuners, kembali lagi bersama kami di sini. Tadi saya dan Ibu Ana sudah membicarakan tentang masalah learning from home selama pandemi ini. Sekarang kita membahas tentang sistem belajar kita untuk pasca pandemi ini. Kira-kira menurut Ibu bagaimana? Kita harus memulai dari mana gitu? Karena seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, mungkin selama learning from home ini ada beberapa hal yang kemudian tidak tersampaikan ke anak-anak. Nah, ketika mereka mulai masuk sekolah nanti, guru-guru atau sekolah harus memulai dari mana ini? Yang pasti kita lihat dulu ya perkembangan ini, karena bagaimanapun kita juga ikutin dulu aturan pemerintah, kemudian perubahan-perubahannya itu seperti apa. Yang pasti untuk kembali lagi ke normal pasti butuh proses, butuh proses. Jadi mungkin pelan-pelan ya, pelan-pelan, kemudian kita lihat kondisinya berapa persen dulu, kemudian sampai benar-benar normal. Jadi kita ikutin aja prosesnya nanti. Mudah-mudahan aja pandeminya segera berakhir ya, tapi nggak mungkin langsung gitu kan, nggak mungkin langsung seperti yang balik lagi ya. Jadi harus proses berapa persen dulu, nanti kemudian bagaimana dari pemerintah bagaimana, karena kita tetap ikutin bagaimana, kemudian akhirnya kembali normal lagi. Dan apa sih nanti kita evaluasi juga selama proses kemarin itu, apa sih kekurangannya dan apa sih yang bisa kita ambil positifnya. Nah, nanti baru dari hasil evaluasi diputuskanlah harus bagaimana sistem belajar kita. Berarti memang nanti harus ada evaluasi nih anak-anak, kira-kira tertinggalnya di mana, seperti itu ya. Harus seperti itu, harus evaluasi, karena mungkin ada sisi bukan negatif aja, pasti ada sisi positif yang mungkin malah bisa kita pakai untuk perubahan pasca pandemik nanti. Oke, Ibu, kita kembali lagi nih tentang learning from home selama pandemi ini. Pasti orang tua dan juga anak-anak adalah merasa jenuh, bosan, itu sudah pasti ya Ibu ya. Jadi Tribuners, untuk informasi, Ibu ini juga menulis sebuah buku dengan judul Mindful Parenting. Mungkin Ibu bisa membahas sedikit dari buku ini yang bisa memberikan tips untuk orang tua bagaimana sih kira-kira untuk mengakalinya. Mindful Parenting. Mindful itu berkesadaran. Iya, betul. Jadi mindful parenting itu bagaimana mengasuh anak berkesadaran. Dan mungkin di saat pandemi ini benar-benar akhirnya orang tua itu menjadi mindful parenting ya, karena benar-benar sadar harus mendidik anaknya. Ketika buku itu saya tulis, itu kondisi ketika orang tua itu sibuk sendiri, jadi dia tidak berkesadaran mendidik dan mengasuh anaknya. Maksudnya gini, kebersamaan anak-anak mungkin sama-sama nonton TV, tapi anaknya pegang HP sendiri, orang tua pegang HP sendiri. Jadi orang tua tidak berkesadaran bahwa dia berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya gitu. Jadi untuk mindful parenting itu bagaimana sih tips-tips bagaimana orang tua itu berkesadaran dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Nah, kalau di kondisi pandemik ini sih benar-benar orang tua harus mindful banget untuk mendidiknya, karena dari sebelum-sebelumnya karena benar-benar mereka memperhatikan proses, nggak cuma hasil kan. Biasanya kok nilaimu jelek sih, kan, terus dia biasanya nyalain sekolah, kok bisa anak saya nilainya jelek dan seperti. Kalau ini benar-benar orang tua itu benar-benar tahu proses. Nah, kalau ada di buku saya juga, jadi ada teori dari J.H. Pestalozzi, tokoh pendidikan dari Swiss. Itu memang menurut dia itu pendidikan, peran yang terpenting pendidikan itu adalah keluarga, adalah orang tua. Karena disitulah anak-anak itu mengetahui dunia yang nol, kemudian tahu satu persatu sebelum sekolah. Nah, itu yang pasti harus penuh dengan kasih sayang dan bersyukur dulu ya, bersyukur dalam kondisi apapun. Nah, kalau di Pestalozzi itu ada 5H. Ada 5H. H itu, H yang pertama itu head, kemudian heart, kemudian hand, health, sehat, kemudian harmoni. Itu yang diperhatikan. Jadi head, seorang orang tua itu harus cerdas kalau memang pengen anaknya cerdas. Dan cerdas itu kognitif ya, ilmu pengetahuan segala macam. Orang tua harus berpengetahuan luas sehingga anak-anaknya juga berpengetahuan luas. Orang tua harus tahu teknologi biar anak-anak bisa tahu teknologi. Dan untuk sekarang orang tua dipaksa harus tahu teknologi. Jadi orang tua memang harus cerdas. Yang kedua adalah heart. Karakter. Jadi orang tua yang baik akan menghasilkan generasi yang baik. Jadi itulah yang penting dari peranan orang tua. Jadi orang tua yang baik pastilah anak-anaknya baik. Dengan kebiasaan-kebiasaan orang tua yang berdoa, anaknya pasti berdoa karena dia lihat ibunya berdoa, ayahnya berdoa.
Kemudian ya kecuali itu jujur ya, sejujurnya jujur itu yang penting. Kemudian itu ya pokoknya karakter itu terpenting lah. Jadi head dia nggak cuma pinter, tapi dia juga harus berkarakter. Dan yang ketiga hand itu terampil. Nah itu tadi orang tua harus terampil, harus kreatif. Oh ketika anaknya jenuh saya harus seperti apa ya? Saya harus menciptakan apa ya? Nah itu karena apa, orang tua yang kreatif akan menghasilkan anak-anak yang kreatif. Dan itu yang penting itu kreatif. Kreatif itu apa? Kalau head itu kan ilmu pengetahuan ini harus ini. Tapi kalau kreatif itu, oh kalau nggak bisa ini solusinya apa? Alternatif itu anak-anak harus dilatih dari jiwa kreatifnya. Dan yang keempat yang healthy itu sehat. Kenapa? Ya kalau orang tuanya sakit pasti nggak bisa mendidik anak-anaknya. Jadi harus jaga kesehatan seperti sekarang ya, harus jaga kesehatan, cuci tangan, kemudian gizi. Jadi kecuali nggak cuma ngajarin anak-anak learning from home, tapi harus perhatikan juga menunya, asupan gizinya, susunya harus dipenuhi. Jadi udah tak ajarin, tugas-tugas sudah selesai semua. Kenapa nggak nangkep ya? Tapi aku nggak masak. Akhirnya jadi tetap diperhatikan kebersihan rumahnya. Kebersihan rumahnya harus, jadi ajarin anak-anak tuh membereskan mainannya ketika selesai. Itu juga halnya kesehatannya itu penting. Karena apa? Orang tua yang sehat ya pasti nanti anak-anaknya sehat dengan memperhatikan menunya, gizinya. Kemudian yang kelima dan yang penting juga adalah harmoni. Keharmonisan di keluarga, kasih sayang di keluarga itu yang penting. Karena apa? Anak-anak nggak akan bisa tumbuh bagus atau belajar bagus kalau kondisi di rumahnya nggak enak. Mamahnya berantem atau mamahnya marahin kakaknya, atau tiap hari kerjaannya mamanya marah aja. Bagaimana anak-anak bisa belajar gitu? Itu juga harus diperhatikan keharmonisan dengan suami. Misalnya ayah dan ibu harus harmonis. Misalnya ada anggota lain di rumah itu juga harus dipertahankan keharmonisan atau kebahagiaan di rumah tangga. Itu harus penting sekali untuk anak-anak biar bisa belajar dengan baik di rumah. Karena apa? Ini anak-anak di rumah biasanya kan anak pagi udah ke sekolah. Pulang-pulang udah sore, udah capek, sebentar tidur. Ini dia harus menghadapi mama, papa 24 jam kan. Jadi keharmonisan itu sangat penting. Itu jadi head, heart, hand, health sama harmoni. Berarti ketika Ibu menulis buku ini pasti melakukan riset lah sebelumnya. Kira-kira ada nggak sih Bu keluarga yang benar-benar bisa praktekkan kelima hal ini? Karena cukup sulit menurut saya, Bu. Tidak ada yang sempurna, tapi setiap keluarga akan melakukan yang terbaik. Betul. Seperti seorang ibu itu nggak ada yang sempurna, tapi setiap ibu adalah yang terbaik untuk anak-anaknya. Setiap guru tuh nggak ada yang sempurna, pasti guru ada. Tapi setiap guru pasti berusaha yang terbaik untuk murid-muridnya. Betul. Jadi kalau bisa kita pengen anak-anak itu cerdas, kemudian berkarakter, kemudian terampil, sehat dan kehidupannya bagus atau harmonis, ya pasti lingkungan keluarganya harus seperti itu. Kemudian lingkungan sekolah nanti juga harus seperti itu. Itu tips yang pasti untuk saat ini. Itu yang pertama, jangan banyak mengeluh. Betul. Kalau orang tua banyak mengeluh, anak-anak juga capek. Jangan mengeluh. Yang kedua, perbanyak bersyukur. Sesulit apapun, selalu ada alasan untuk bersyukur. Dalam kondisi sesulit apapun, ambil satu dua yang bisa mengajak anak-anak itu bersyukur. Ma kok ini aja lauknya, bersyukur nak kita masih bisa makan misalnya. Itu karakter anak akan terbentuk banget dengan. Jadi anak-anak akan menjadi anak yang tangguh. Jadi nggak cuman pinter dan segala, tapi anak-anak jiwanya akan tangguh untuk menghadapi. Dalam kondisi sesulit ini pun orang tua saya tangguh, berarti saya juga harus tangguh. Jadi jangan mengeluh, perbanyak bersyukur, terus kemudian kurangin baca-baca berita hoax di media sosial. Karena itu juga akan menurunkan kita akan terbawa hal-hal yang negatif. Jadi dipilih-pilih lah mana sih yang penting saya baca, mana yang nggak penting. Karena itu kalau anak-anak yang remaja sekarang kan sudah mereka main medsos. Nah itu juga kita harus dampingi, nggak usah terlalu termakan dengan berita ini atau men-share berita yang memang belum tentu benar. Karena itu akan memperkeruh. Nah itu jadi itu juga harus diperhatikan, bersyukur, kemudian ajak anak-anak untuk terus berdoa. Itu tips-tipsnya yaitu kembali ke pendidikan keluarga, bahwa peranan keluarga adalah terpenting untuk anak-anak.
Oke, berarti kelima H ini tadi hanya sebagai panduan, tapi bagaimana aplikasiannya tergantung keluarga masing-masing. Iya, keluarga masing-masing. Tapi ya, insya Allah semuanya bisa sih. Iya, seharusnya bisa ya. Seharusnya bisa. Wah, buku yang luar biasa. Sepertinya saya sebagai seorang single perlu membeli buku ini ya Bu ya. Boleh. Single juga boleh baca buku ini kan Bu untuk persiapan. Untuk ilmu ya, untuk ilmu. Iya, Kenapa? Anak-anak kan belajar dari orang dewasa terdekat. Iya, betul. Kan bisa nanti ketemuan, oh ini seperti ini, seperti ini. Jadi orang bukan cuma ibu dan ayah dan guru, tapi juga semua orang dewasa wajib baca buku itu. Oke, kita sudah membicarakan banyak hal sekali, luar biasa sekali Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, mungkin dari saya dan teman-teman Tribun di rumah bisa mendapatkan hal-hal yang berharga dari pembicaraan kita hari ini ya. Dan kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, jadi Tribuners di rumah kita mengucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pembicaraan saya dan Ibu Anes di sini. Dan sekali lagi kami mengucapkan ya Bu ya, selamat ulang tahun untuk Tribun Sweet 17. Maju terus, semoga jaya terus.